Halo semua, kembali lagi sama saya si Talau, di channel Talau TV. Kali ini saya merekap film berjudul Burn, rilis tahun 2019. Burn bercerita tentang petugas pom bensin yang kesepian dan tidak stabil bernama Melinda. Melinda lelah dibayang-bayangi oleh rekan kerjanya yang lebih percaya diri dan super cantik bernama Sheila. Ketika pom bensin itu dirampok dengan todongan senjata oleh seorang pria berjaket Levi's. Seorang pria putus asa yang membutuhkan uang tunai dengan cepat, Melinda menemukan kesempatan untuk berhubungan dengan perampok itu, terlepas dari siapa yang akan terluka. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pegawai minimarket bernama Melinda. Melinda ini ceritanya lagi dapat shift malam. Saat akan masuk minimarket, Melinda sempat ngajakin mabar ML gratis seorang customer yang lagi ngisi bensin, namun langsung ditolak sama customer tersebut dikarenakan customer tersebut enggak tertarik dengan Melinda. Teman satu shiftnya Melinda yang bernama Sheila. Sheila yang melihat Melinda datang langsung menyuruh Melinda buat bersihin toilet. Setelah mengganti bajunya, dengan baju kerja Melinda mencoba lagi ngajakin mabar ML gratis pada seorang customer tampan yang lagi milih-milih permen. Namun dia pun kembali mendapatkan penolakan, soalnya aneh banget dah si Melinda ini melihat orang dikit gitu langsung ajakin mabar ML, aneh aja gitu. Masih merasa kecewa, Melinda pun mulai membersihkan toilet di sela-sela pekerjaannya tersebut. Melinda menyempatkan diri melihat foto seorang sheriff bernama Tarmin yang ada di HP-nya. Tidak selang berapa lama Melinda yang melihat ada customer mau buang air kecil, kembali diajakin mabar ML secara gratis namun lagi-lagi ditolak. Aneh banget dah Melinda ini, sampai orang mau buang air kecil loh diajakin mabar ML lagi. Lagi bikin kopi untuk customer, Melinda sengaja mencelupkan jarinya ke teko yang berisi air kopi. Entah maksudnya apa, admin kagak tahu apa maksudnya Melinda ini, apa mungkin itu sebuah pelet di luar negeri kah? Selesai bersih-bersih, Melinda lantas menuju ke kasir untuk memperbaiki mesin kasir yang lagi macet. Lalu terlihat seorang atuk-atuk masuk minimarket tapi nggak niat belanja, niatnya cuma mau jadi pacarnya Sheila aja. Mendengar hal itu Sheila pun spontan langsung menolak si atuk uzur ini. Ya jelaslah Sheila menolak si atuk tidak sadar diri soalnya. Tapi beda dengan Melinda yang kasihan sama si atuk, karena terlihat sedih setelah ditolak sama Sheila. Melinda langsung diajakin ngobrol di luar minimarket. Di momen ini Melinda sempat ngajakin si atuk mabar ML gratis, namun langsung ditolak sama si atuk karena ia inginnya cuma sama Sheila aja, enggak suka sama Melinda. Waduh, udah kacau keduanya nih. Sama-sama dapat penolakan. Lebih parah lagi si atuk nolak Melinda. Yang lebih sedih lagi, Melinda ditolak oleh atuk-atuk. Kayaknya Melinda berahi sudah gak ketolong lagi. Sampai-sampai atuk-atuk pun diajak mabar ML gratis. Setelah itu Melinda yang melihat seorang customer tampan langsung diajakin kenalan. Customer ini bernama Jack. Setelah kenalan, Jack pun langsung masuk minimarket. Gak lama berselang datang sheriff Tarmin yang ingin beli kopi, menyapa Melinda dengan sangat ramah. Melinda pun nampak sangat bahagia karena selama ini hanya sheriff Tarmin lah satu-satunya orang yang sangat ramah padanya. Melinda yang melihat mobil patroli baru milik sheriff Tarmin langsung ajakin jalan-jalan namun ditolak sama sheriff Tarmin. Dikarenakan ini masih jam kerja, sheriff Tarmin pun berjanji bahwa besok pagi ia akan ngajakin Melinda jalan-jalan. Nah akhirnya Melinda punya kesempatan buat ngajakin sheriff Tarmin mabar ML tapi besok pagi. Sedangkan Melinda berahi udah gak ketahan lagi. Sheriff Tarmin masuk minimarket. Jack yang selesai membayar belanjaannya langsung menuju ke toilet. Melinda yang cemburu melihat sheriff Tarmin ngobrol sama Sheila di tempat kasir langsung memfoto mereka berdua. Sheila yang melihat hal itu langsung diomelin Melinda. Soalnya menurut Sheila, Melinda tuh gak sopan motoin orang kayak gitu. Itu memanglah gak sopan. Sheriff Tarmin pun mencoba menenangkan situasi dengan menanyai Melinda alasan melakukan hal tersebut, namun saat Melinda hendak menjawab, terdengar dari radio sheriff Tarmin sang komandan mengatakan bahwa ada pria jaket Levi's baru saja mengambil mobil di parkiran tanpa izin. Mendengar hal itu sheriff Tarmin pun langsung segera pamit untuk mencari orang tersebut.
Setelah Sharif Tarmin pergi, Sheila lantas meminta ponsel Melinda agar bisa menghapus foto yang telah diambil oleh Melinda tadi. Sambil menghapus foto tadi, Sheila sempat bilang sama Melinda, "Melinda, lu jangan sok ngarep sama Sharif Tarmin, enggak bakalan mau sama lu soalnya. Orang kayak lu tuh kagak bakal ada yang mau, atuk-atuk aja gak mau apalagi Sharif Tarmin yang tampan itu." Mendengar hal itu, Melinda pun langsung ke belakang minimarket untuk bersedih sejenak. Setelah selesai, Melinda yang akan bekerja kembali dikejutkan dengan Jack yang mengarahkan pistol ke arah Melinda sambil bercerita bahwa ia sekarang sedang dikejar oleh sekelompok orang yang ingin nagih hutang padanya. Intinya malam ini si Jack harus bisa bayar utang sebesar $300. Kalau tidak dia akan segera dihabiskan oleh kelompok orang tersebut. Jadi Jack memohon agar Sheila dan Melinda bersedia memberikan semua uang yang ada di brankas minimarket tersebut. Sheila pun mengatakan bahwa mereka berdua enggak bisa membuka brankas dikarenakan yang bisa membukanya hanya si pemilik minimarket saja, sedangkan yang ada di mesin kasir hanya sekitar $80 saja. Melihat Jack bingung, Melinda yang enggak tega lantas mengatakan bahwa sebenarnya ia memiliki kunci brankas minimarket tersebut dan dengan senang hati akan mengambilkan semua uangnya untuk Jack. Mendengar hal itu, Jack dan Sheila terlihat melongo dan terkejut dengan kelakuan Melinda. Saat Melinda sedang mengambil uang, tiba-tiba datang customer yang mau berbelanja. Jack pun lantas menyembunyikan pistol dan berjalan menjauhi dari mesin kasir sambil terus mengawasi Sheila. Saat customer tersebut hendak membayar, Sheila sempat menulis di kertas agar customer tersebut menelepon 911. Namun Melinda yang melihat hal itu langsung mengambil kertasnya sebelum dilihat oleh sang customer. Setelah customer itu pergi, Melinda mengatakan bahwa ia akan memberikan tas berisi uang tersebut kepada Jack dengan syarat Jack harus mau mengajaknya pergi bersamanya. Jack yang kaget tentunya menolak permintaan Melinda tersebut. Melinda yang bersikeras enggak mau ngasih tasnya kalau enggak diajak, membuat Jack kesal dan langsung merebutnya dari tangan Melinda. Sheila yang kesal dengan kelakuan Jack mulai ngomel-ngomel dengan mengatakan kalau Jack beraninya cuma sama cewek. Jack cupu sampai-sampai rudal Jack pun diejek oleh Sheila karena berani sama perempuan aja. Mungkin rudal Jack gak bisa meluncur. Jack yang gak terima dibilang rudalnya gak bisa meluncur. Jack langsung menarik Sheila menuju ke gudang untuk diluncurkan ke markas Sheila. Melinda yang mendengar Jack sama Sheila lagi seru-serunya mabar ML. Melinda mengambil teko kopi dan menyiramkannya pada Jack yang mengakibatkan Jack nggak sengaja dor Sheila sampai meninggal. Lalu Melinda pun mengeplak kepala Jack sampai Jack pingsan. Jack yang baru sadar melihat dirinya sudah terikat di kursi. Sedangkan Melinda sedang bersih-bersih dengan sangat santuinya. Setelah selesai bersih-bersih, Melinda lantas duduk di depannya Jack dan mulai bertanya mengapa si Jack gak mau ngajakin dia pergi bersamanya. Jack menjawab bahwa ia hanya ingin menyelesaikan masalah hutangnya saja dan tidak ingin melibatkan siapapun atas masalahnya tersebut termasuk Melinda. Namun jika Melinda tetap bersikeras ingin ikut, Jack akan mengizinkan Melinda ikut dengan syarat Melinda harus membebaskannya sekarang juga dikarenakan kalau kelamaan entar keburu ada orang yang datang ke minimarket tersebut. Melinda yang belum yakin Jack akan benar-benar mengajaknya pergi lantas bertanya apakah Jack mau diambilkan obat agar lukanya segera sembuh. Jack pun mengatakan dia butuh air minum. Melinda pun langsung menuju ke minimarket untuk mengunci pintu sekaligus mengambilkan sebuah obat pengaktif rudal untuk Jack. Jack yang masih terikat langsung disuapin obat sama Melinda. Setelah itu Jack kembali memohon agar segera dilepaskan dengan terus berusaha meyakinkan Melinda bahwa ia berjanji akan membawa Melinda bersamanya. Namun saat sedang semangat-semangatnya meyakinkan Melinda, Jack yang tiba-tiba merasa rudalnya berubah ke mode tempur. Jack langsung bertanya obat apa yang telah Melinda berikan kepadanya barusan. Melinda tanpa sepatah kata pun Melinda langsung menyiapkan peralatan yang dibutuhkan oleh rudal Jack. Jack hanya pasrah saja, rudal dibasahi oleh Melinda. Setelah mereka berdua victory, akhirnya Melinda berhasil mabar ML juga. Setelah sekian lama berjuang ngajakin banyak orang, akhirnya bisa merasakan victory juga. Melinda melihat smartphone dan pistol Jack,
Melinda langsung mengambil dan mengantonginya untuk berjaga-jaga. Melinda pun lantas membawa tas berisi uang. Lalu menuju ke minimarket. Melinda yang melihat customer ingin belanja langsung membuka kunci pintu. Saat customer itu akan membayar belanjaannya, Melinda malah nangis. Melihat hal itu, customer tersebut langsung menaruh uangnya dan segera pergi dari tempat itu. Siapa yang gak takut coba? Niat bayar belanja malah kasirnya nagis entah kenapa. Gimana gak lari ketakutan customernya. Enggak lama kemudian pacarnya Sheila yang bernama John datang nanyain keberadaannya Sheila pada Melinda. Melinda pun bilang bahwa Sheila baru saja pergi entah kemana. John pun langsung menelepon ponsel Sheila dan terdengarlah dering ponsel Sheila di tempat itu. John yang menemukan ponsel Sheila ada di bawah rak belanja kembali bertanya di manakah Sheila sedang bersembunyi. Melinda pun lantas mengatakan bahwa Sheila tadi pergi bersama seorang pria menuju ke sebuah motel untuk mabar ML dan karena buru-buru tanpa sadar mungkin Sheila menjatuhkan ponselnya. Mendengar hal itu si John yang cemburu level glory segera menuju ke semua motel yang ada di daerah tersebut. Melinda pun mulai mencari lokasi di belakang minimarket yang sekiranya pas untuk dijadikan tempat memakamkan Sheila. Setelah mendapatkan lokasinya, Melinda yang akan mengambil sekop tiba-tiba malah didatangi sekelompok orang. Salah satu dari mereka yang bernama Tommy bertanya pada Melinda apakah Melinda melihat seorang pria dengan ciri-ciri seperti Jack. Melinda pun mengatakan gak tahu tuh. Tommy yang gak percaya lantas meminta izin untuk masuk ke dalam minimarket namun dilarang oleh Melinda. Sambil mengarahkan pistol ke arah Tommy, Melinda mengatakan bahwa tokonya sudah tutup. Tommy pun bilang oke gua akan keliling nyari di tempat lain dulu, tapi kalau gua enggak nemu gua bakal balik lagi ke sini. Ancam dari Tommy. Setelah mereka pergi, Melinda yang baru sadar sedang diawasi oleh CCTV, dia langsung masuk minimarket untuk menghapus semua rekaman CCTV malam ini, namun tidak bisa dihapus. Melinda yang bingung lalu mendapatkan ide untuk membakar minimarket aja agar tidak ada lagi yang tersisa. Dia mulai mengisi jerigen-jerigen dengan bensin. Namun saat Melinda akan menuangkan bensin tersebut tiba-tiba, Sherif Tarmin muncul dan bertanya pada Melinda apakah Melinda melihat orang mencurigakan masuk ke minimarket. Soalnya di luar minimarket Sherif Tarmin melihat ada mobil yang dilaporkan telah diambil orang tak dikenal. Melinda pun bilang kalau selama dia di situ dia sama sekali enggak ngelihat orang yang mencurigakan. Sherif Tarmin pun lantas meminta Melinda untuk memutar CCTV. Melinda bilang yang punya kunci ruangan CCTV cuma pemilik toko. Sherif Tarmin pun langsung meminta nomor ponselnya si pemilik toko. Karena enggak tahu harus gimana nolaknya, Melinda pun langsung ngasih nomornya si pemilik toko. Saat Sherif Tarmin menelepon si pemilik toko dan memintanya datang ke minimarket, si pemilik toko yang sedang ngantuk berat mengatakan bahwa ia sedang gak ingin diganggu apapun yang terjadi dan teleponnya pun langsung dimatikan. Kecemasan Melinda pun hilang. Lalu Melinda bilang sama Sherif Tarmin bahwa ia tadi sebenarnya sempat lihat orang pakai jaket jeans lari menuju ke arah selatan. Mendengar hal itu Sherif Tarmin pun sejenak memeriksa gudang minimarket, karena gak nemu apa-apa dia pun langsung segera pergi menuju ke arah selatan. Melinda yang merasa aneh karena Sherif Tarmin enggak nemu apa-apa langsung menuju ke gudang untuk memeriksanya. Benar saja ternyata Jack dan Sheila sudah enggak ada di tempat, intinya si Jack sudah berhasil bebas. Setelah memeriksa sekeliling Melinda pun mulai menuangkan bensin ke seluruh lantai minimarket. Setelah selesai Melinda yang akan pergi mendengar suara dari belakang minimarket diikuti dengan padamnya listrik di minimarket tersebut. Melinda yang ketakutan mencoba keluar minimarket tapi gagal karena pintu minimarket hanya bisa terbuka jika listriknya tidak padam. Melinda yang mendengar langkah kaki mendekat langsung bersembunyi di balik rak produk. Lalu Jack muncul dengan memanggil nama Melinda. Melinda yang yakin dia nggak bakal bisa kemana-mana lagi langsung muncul sambil nyalain korek. Melinda bilang kalau Jack enggak segera pergi ia akan menjatuhkan koreknya ke lantai. Setelah Jack berpikir sejenak,
Jack yang melihat pacar Sheila datang langsung segera pergi, tak lupa ia mengganjal pintu belakang menggunakan tempat sampah kayak gini, jadi Melinda enggak bisa keluar minimarket. Jack pun lantas menemui si John sembari mengatakan bahwa Sheila telah meninggal gara-gara Melinda. John pun mulai bertanya pada Melinda tentang kebenaran hal tersebut. Saat John sedang fokus sama Melinda, Jack langsung mengeplak kepala si John. Setelah itu Jack langsung masuk mobilnya si John dan menabrak pintu minimarket. Jack pun lantas masuk minimarket dan mulai mengedor Melinda menggunakan pistolnya. Beruntung Melinda berhasil menghindar sedangkan Jack harus meninggal karena percikan api dari pistolnya telah menyebabkan kebakaran di minimarket tersebut. Melinda pun langsung segera keluar minimarket dan gak selang berapa lama Sharif Tarmin datang menyelamatkan Melinda sembari berkata bahwa ia menyesal telah meninggalkan Melinda sendiri di minimarket dan film pun tamat. Intinya di film ini rasa penasaran Melinda sama rudal karet sudah tersampaikan, walaupun Melinda mencoba secara paksa tapi itulah yang buat Melinda jadi tenang. Kalau misalkan ada cewek seperti Melinda di sekitar kalian, apa yang akan kalian lakukan? Ditunggu jawabannya di kolom komentar, tunggu film selanjutnya.